Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Part kemarin Luffy dengan susah payah berhasil mengalahkan Cracker. Tentunya dengan kemenangan tersebut mereka akan lebih dekat lagi dengan Sanji. Namun sayangnya nasib berkata lain. Malah Sanji mengusirnya dari pulau ini. Tak hanya itu, Nami dan Luffy akhirnya tertangkap oleh tentara pembalasan. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari lanjut pada alur ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Whole Cake Island Part 3 versi efek anime. Cerita berfokus pada Luffy dan Nami tertangkap dan dibawa ke tempat tahanan dari Big Mom. Dilihatkan kalau penjara itu sangat berbeda. Yang mana penjara tersebut adalah buatan dari Mondor. Ia bisa melakukan hal itu lantaran ia adalah pengguna buah iblis buku-buku Nomi, yang memungkinkan dirinya untuk memanipulasi buku. Artinya ia bisa melakukan apapun dari buku yang ia pegang. Dan semua penjara di sini adalah hasil buatan dari kekuatannya. Menariknya jika sudah dipenjara dalam buku tersebut maka orang itu tidak akan bisa keluar kecuali perintah dari Mondor. Selain itu, di penjara tempat itu juga dijaga oleh Opera, salah satu petinggi dari tentara pembalasan. Bisa dikatakan kalau Luffy dalam kondisi yang sangat gawat. Pada sisi yang berlainan di dunia cermin, Chopper dan Carrot tidak bisa menemukan tempat untuk kembali. Namun dengan berada di situ juga, mereka baru menyadari kalau cermin yang ada di sini berkaitan dengan Pulau Whole Cake. Artinya mereka bisa menemukan Sanji dengan mudah di tempat ini tanpa ketahuan. Sayangnya sebelum sempat menemukan Sanji, Broly menghentikan dan membawa tempatnya. Sedangkan dalam sisi Brook dan Pedro sudah masuk ke dalam istana dari Big Mom. Masalahnya kali ini yaitu tempat dari Poneglyph dijaga Tamago dan satu komandan manis yaitu Smoothie. Seperti jabatannya itu Smoothie sangatlah kuat. Kekuatan yang dimilikinya adalah bisa memeras air dalam tubuh manusia atau apapun itu dengan kemampuan buah iblis Shibo Shibo Nomi. Atau dalam kata lainnya adalah manusia dehidrasi. Nah, kenapa ada orang kuat yang berjaga di sini lantaran Tamago sudah mengetahui kalau Pedro sudah memasuki tempat ini. Dari sini kita bisa melihat kalau Pedro adalah sosok yang berbahaya. Brook yang mengetahui hal itu pun tidak mempunyai cara lagi. Satu-satunya cara adalah membuat kericuhan di tempat ini. Dengan situasi yang demikian, Pedro pun akan menjadi umpan agar Brook bisa menyalin batu tersebut. Jika tidak bisa menyalin batu tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Luffy akan sia-sia. Beralih lagi dari Big Mom yang memperlihatkan koleksi hewan unik yang ia punya kepada Germa Double Six. Seperti yang terlihat kalau dalam penjara ini berisi hewan yang sangat aneh dan langka. Tetapi ada yang membuat Judge merasa aneh. Kenapa tidak ada ras raksasa di tempat ini? Akan tetapi pembicaraan itu terhenti ketika Big Mom mau berbicara dengan Luffy. Dalam pembicaraan tersebut Big Mom memberi kesempatan kepada Luffy. Jika dirinya merelakan Sanji, ia akan melepaskannya sekarang. Namun jika sebaliknya maka sesuatu yang besar akan terjadi. Satu hal lagi yang membuat Big Mom marah yaitu Nami mengenal Lola. Dikatakan kalau Lola adalah anak dari Big Mom dan buronan di pulau ini. Lantaran pada beberapa tahun lalu, Lola menolak pernikahan dari pangeran bajak laut raksasa yang bernama Loki. Yang waktu itu juga Big Mom sudah berharap, jika mendapat kekuatan dari raksasa maka sekarang ia sudah menjadi raja bajak laut. Dan dari penolakan tersebut hubungan antara klan raksasa dan Big Mom memudar. Oleh sebab itu, di pulau ini tidak ada satupun raksasa di sini. Padahal Totoland adalah kota impian di mana semua ras yang ada di dunia menjadi satu. Berlanjut dari Pedro yang merusuh di istana ini. Dengan keributan yang ia buat, semua prajurit dari Tamago terpancing. Tetapi untuk merusuh sendirian ternyata sangat susah, karena banyaknya prajurit yang bermunculan. Satu hal yang membuat Pedro kesusahan adalah gerbang dari tempat tersebut sangatlah keras. Bahkan bom sekalipun tidak bisa menghancurkannya. Akan ledakan tersebut Tamago dan Smoothie mulai bergerak untuk menyerang. Mengingat jika berada di sini, maka musuh akan mengalahkan semua prajurit yang ada.
Melihat celah tersebut, Brock langsung memanfaatkannya untuk diam-diam masuk ke dalam tempat itu. Secara tak disangka, Brock bisa masuk dan mengunci tempat tersebut. Artinya kesempatan untuk mencuri salinan batu tersebut akan sangat besar. Dilihatkan kalau Brock di sini benar-benar tenang. Mengapa demikian? Karena ia sudah diberitahu oleh Pedro kalau prajurit catur tersebut berasal dari jiwa, yang artinya pertarungan ini sangat pas untuknya. Lalu Brock menggunakan kekuatan barunya itu yaitu Soul King, di mana ia bisa menetralisir jiwa tersebut dengan kekuatannya. Berarti bisa dikatakan kalau kekuatan tersebut sangat ampuh. Dengan semua itu akhirnya Brock bisa mencapai 3 batu tersebut. Tetapi ada masalah kembali, yakni jalan satu-satunya untuk keluar telah dijaga oleh Smoothie. Selanjutnya diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan, yang mana Big Mom datang ke tempat Poneglyph sendiri untuk menghabisi penyusup. Tentu saja Brock yang mengetahuinya pun kebingungan lantaran ia akan menghadapi Yonko sendirian. Alhasil Brock akan mengerahkan segalanya untuk bisa mengalahkan Big Mom. Satu hal menarik lagi di sini, Big Mom memiliki 3 homies yang sangat kuat. Mereka berdua adalah si api Prometheus, si pedang Napoleon, dan si petir Zeus. Artinya tidak ada lagi kesempatan bagi Brock untuk keluar dari sini. Waktu itu pula Brock juga terkejut karena kulit dari Big Mom sangat keras, hingga pedangnya yang tajam tersebut tidak bisa menembusnya. Akibat hal tersebut pun Brock akhirnya dibuat babak belur. Tetapi baiknya ia tidak dibunuh, melainkan akan dijadikan koleksi oleh Big Mom. Alasannya karena Brock adalah makhluk yang sangat aneh. Di samping itu, Chopper dan Carrot dibawa oleh Broly ke rumahnya untuk dipanggang. Tentu saja saat itu Chopper sudah merencanakan hal ini agar bisa menyerang balik. Singkat cerita, akhirnya Chopper bisa membalikkan keadaan dan menyandra balik Broly. Setelah itu baru terungkap kalau di dunia cermin tersebut bisa berbicara. Oleh karena itu Broly bisa dengan cepat keluar masuk di dunia ini. Mengetahui hal itu, Chopper menggunakannya untuk bisa bertemu dengan teman-temannya. Pada sisi yang berlainan, Pedro terpojok di halaman istana, yang ternyata itu adalah jebakan dari Tamago agar Pedro tidak bisa keluar dari sini. Pada pertarungan ini juga terungkap banyak hal masa lalu dari Pedro. Cerita bermula dari Pedro dan Zeppo yang pergi ke wilayah dari Big Mom. Tujuannya yaitu untuk menyalin Rod Poneglyph. Tetapi dalam misinya itu dihentikan oleh Tamago dan Big Mom sendiri. Dan seperti yang dikira, setelah itu Zeppo diminta untuk memutar rolet kematian. Nah, putaran itu menghasilkan 100 umur, yang berarti Zeppo harus kehilangan 100 tahun umurnya. Tetapi ternyata hanya tersisa 30 tahun saja. Berarti Pedro harus membayar 70 tahun hidupnya itu. Beruntungnya di kesempatan itu, Pedro berhasil menego hal itu dengan mata satunya. Dengan demikian hanya 50 tahun saja umurnya yang hilang. Oleh sebab itu pada saat di pulau ini banyak orang yang kenal dengan Pedro. Kembali ke cerita. Ditunjukkan dalam bertarung dari mereka sangat sengit. Saling serang demi serang mereka lakukan. Hingga akhirnya Pedro bisa menebas Tamago menjadi 2. Namun pertarungan tidak berhenti begitu saja. Lantaran Tamago belum mati akibat buah iblisnya, di mana ia bisa berevolusi lagi ke bentuk selanjutnya yaitu Count Hyoko. Dalam mode tersebut kekuatan yang diperlihatkan sangat meningkat drastis dan membuat Pedro kewalahan. Beruntungnya dalam celah yang tepat Pedro bisa menebasnya lagi menjadi 2. Seperti sebelumnya, Tamago berevolusi lagi ke bentuk selanjutnya yaitu Count Niwatori. Bedanya di sini tahapan berevolusinya cukup lama. Melihat celah tersebut Pedro berniat untuk meledakkan dirinya di sini. Alasannya hanya sampai di sini saja hidupnya akan berakhir. Beruntungnya sebelum ledakan itu terjadi, Chopper berhasil membawanya ke dunia cermin. Jadinya akibat ledakan besar tersebut, para prajurit dari Big Mom mengira kalau salah satu penyusup telah mati. Cerita beralih pada sisi dari Luffy. Pada waktu itu dilihatkan tekad keras dari Luffy untuk keluar dari penjaga buku ini. Bahkan dia berniat untuk memutuskan tangannya untuk bisa keluar dari sini. Akan tetapi hal itu dihentikan oleh Puding yang datang ke sini. Kedatangannya ke sini membuat Luffy dan Nami sangat terkejut. Karena sisi baiknya lalu adalah pura-pura saja. Mengejutkannya lagi adalah Puding memiliki 3 mata yang mengerikan.
Puding menjelaskan kalau ialah yang merencanakan semua ini untuk menjebak mereka. Mendengar hal itu, Luffy sangat marah besar. Tetapi jika tidak bisa keluar dari tempat ini, maka semua akan berakhir. Tak disangkanya, Jinbei datang ke sini. Jinbei menjelaskan kalau ia sudah mengetahui tentang apa yang terjadi nantinya. Sebelum itu, Jinbei membakar buku tersebut agar Luffy bisa keluar. Benar saja, dengan membakar buku tersebut Luffy dan Nami bisa keluar. Dengan adanya hal itu mereka bisa menuju ke tempat dari Sanji. Di suatu sisi yang tenang, Sanji memasak makanan untuk puding nantinya. Namun makanan yang ia buat malah teringat akan masa lalu bersama yang lain. Sebelum memberikan kepada puding di jendela, Sanji mendengar dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Bahwa puding berpura-pura baik dan memiliki mata 3. Yang mengejutkannya di sini adalah kenapa Reiju terluka di situ. Ternyata yang melukainya adalah puding. Beralasan kalau dia ingin mencoba pistol berkaliber 36 nanometer yang bisa menembus pertahanan dari Germa. Benar saja, dengan pistol tersebut Reiju bisa terluka parah. Lalu terungkaplah kenapa Reiju berpura-pura seperti itu. Dikarenakan Big Mom dan anak buahnya telah merencanakan pernikahan ini untuk bisa mendapatkan pasukan cloning dari Judge. Nah, dalam rencana itu juga, Big Mom akan membunuh Sanji dan seluruh anggota dari Germa di pernikahan nanti. Setelah mengatakan hal itu, sesekali puding juga menghina tentang Sanji yang sangat bodoh dan tak berguna. Mendengar semua itu, Sanji merasa sangat hancur, dikarenakan dirinya sudah dipermainkan selama ini. Padahal sebelumnya ia sudah percaya kepada puding dan Big Mom. Namun yang terlihat sekarang adalah kesedihan. Ditambah lagi setelah pernikahan ini berakhir, Big Mom akan kembali mengincar Luffy dan yang lain. Kemudian diperlihatkan hal yang mengejutkan lagi, yakni puding memiliki kemampuan yang bisa memanipulasi ingatan seseorang. Itu terbukti dari memotong ingatan dari Reiju ke beberapa waktu berlalu. Dengan demikian, pasti rencananya tidak diketahui oleh seorang pun. Tak lama setelah itu, Sanji mendatangi Reiju untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh Big Mom selanjutnya. Mengingat sebelumnya ingatan darinya telah dimanipulasi. Mendengar penjelasan tersebut, Reiju sangat syok dan tidak bisa berkata-kata. Tetapi yang pasti ia tidak ingin memberontak. Beralasan hari esok adalah hari pembalasan bagi Germa yang selalu berbuat jahat. Dikala itu Reiju berkata kepada Sanji kalau hidupnya lebih berharga darinya. Mengingat hanya ia saja yang memiliki sifat baik dari anak-anak lainnya. Masih pada Nami dan Jinbei yang mencari keberadaan dari Sanji. Setelah berbagai jalan yang mereka lakukan, mereka bertemu dengan Chopper dan Carrot di dekat cermin. Jadi dengan itu, Nami dan lainnya berkumpul di dunia cermin untuk mencari Brook dan Luffy. Sementara itu, Luffy yang mengacau dihentikan oleh Reiju di kamarnya. Reiju berkata kalau Sanji telah mengetahui semuanya. Mendengar perkataan tersebut membuat Luffy senang, karena semua telah mengetahui kebenarannya. Alhasil Luffy akan menunggu Sanji di tempat sebelumnya, karena ia tahu kalau Sanji akan pergi ke sana. Seperti yang terlihat, untuk keluar dari tempat ini cukup sulit. Kenapa demikian? Karena banyak pasukan kuat yang siap untuk membunuhnya. Di sisi lain, Mondor beserta petinggi lainnya berkumpul untuk membahas kerusuhan yang terjadi hari ini. Di sana mereka menyimpulkan informasi tentang penyusup yang telah tertangkap kecuali hilangnya Luffy dan Nami. Tetapi Oprah menyangkal kalau Luffy dan Nami telah ia bakar dalam penjara tersebut. Ia berkata demikian agar dirinya tidak dibunuh oleh Big Mom atas membuat kesalahan. Atas semua informasi tersebut mereka berupaya untuk fokus kepada upacara pernikahan besok. Padahal yang terjadi sekarang adalah semua kru Luffy sudah berada di dunia cermin kecuali Brook. Cerita berlanjut dari Nami dan yang lain mencari cermin yang menuju ke tempat dari Brook berada. Tadi sangkanya, Brook berada pada kamar dari Big Mom. Beruntungnya dalam keadaan yang seperti itu, Big Mom telah tertidur lelap. Namun masalahnya kali ini Brook juga tertidur. Jadinya mau tidak mau salah satu dari mereka ada yang membangunkan Brook dengan diam-diam. Meski terlihat mudah, tetapi ada 3 homies Big Mom yang siap menghancurkan apapun termasuk lalat yang berterbangan. Kesempatan demi kesempatan mereka lakukan, sampai akhirnya Nami dan Jinbei berhasil mengganti Brook dengan tulang dari genggaman Big Mom.
Dengan Brook yang sudah berada di sini, tinggal Sanji dan Luffy saja yang akan mereka cari. Tapi sebelum itu, Brook memberikan 3 salinan batu Poneglyph. Ketika melihat itu semuanya sangat senang, mengingat Brook telah ditangkap oleh Big Mom. Ternyatanya sebelum ditangkap, Brook telah menyembunyikannya dalam tengkorak kepalanya. Maka dari itu sebelumnya Big Mom tidak mendapatkan salinan yang dicuri oleh Brook, yang artinya satu misi besar telah usai. Kemudian berlanjut dari Luffy yang sudah sampai di tempat perjanjian itu. Nampaknya di sana ia masih bertarung dengan orang yang kuat. Bahkan Luffy yang sudah kewalahan pun hampir sekarat dibuatnya. Namun dengan tekad yang kuat dia bisa mengalahkan orang tersebut. Beberapa waktu berlalu Sanji akhirnya datang seperti yang diperkirakan olehnya. Sebelum berbicara, Sanji memberikan makan yang hancur dalam perjalanan, mengingat ia tahu kalau Luffy akan tetap menepati janjinya. Kemudian Sanji berkata kalau ia mempunyai 3 alasan untuk tidak kembali. Pertama karena ia telah menghina kaptennya. Kedua adalah restoran berarti telah disandra. Ketiga yaitu Germa telah dihianati dan akan dibunuh. Dengan 3 hal yang besar itu ia tidak bisa kembali bersamanya. Ketika mendengar hal itu Luffy langsung memukulnya dengan kuat. Beralasan kalau Sanji tidak mengatakan apa yang ia ingin katakan. Benar saja. Sebenarnya dia ingin kembali dan berlayar bersama seperti sebelumnya. Tetapi secara bersamaan juga ingin menyelamatkan keluarga busuknya itu. Mendengar hal itu Luffy sangat senang dan mau membantunya. Mengingat Sanji adalah orang yang seperti itu. Artinya masalah yang rumit itu telah berakhir sekarang. Demikian untuk cerita kali ini. Selanjutnya Luffy dan lainnya akan berkumpul lagi untuk menyelamatkan keluarga dari Sanji. Yang pasti part selanjutnya akan lebih menegangkan lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.